Halo, selamat pagi, siang, sore, dari semua. Selamat datang di mata kuliah Dental Science 2, atau kalau di Prosto disebut Prostodontia 2, ilmu gigi tiruan lengkap. Nah, saya Dr. Valen, kita akan membahas topik pertama dari materi praktikum. Ya, saya mau share screen ya. Ini dia. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Mm. Ya, baik, judul kuliah saya hari ini adalah model diagnosa dan pembuatan sendok cetak pribadi. Perkenalkan dulu, saya Valentina Rosadi, saya spesialis prosto, subspesialisnya prostodonti kompleks dan implan kedokteran gigi. Saya menjadi dosen sejak 2021, jadi masih baru ya. Setelah menyelesaikan spesialis prosto di 2019. Oke, nah untuk pengantar, sebelum kita mulai ke pembuatan gigi tiruan lengkap ya, karena ini video ajar ini saya buat untuk praktikum. Nah, video pertama ini saya mau memperkenalkan kalian kalau kalian memang akan mengerjakan membuat sebuah gigi tiruan lengkap di praktikum. Nah, sebelum nanti waktu di profesi kalian akan mengerjakannya pada pasien. Ya, tahap pertama dari pembuatan segala sesuatu protesa adalah pembuatan model studi atau diagnostic case. Ya, setelah membuat model studi akan dilanjutkan dengan membuat private trace atau bahasa Indonesia yang disebut sendok cetak pribadi atau custom trace. Ya, dari pembuatan private trace itu artinya tray yang dibuat berbeda dalam setiap pasien. Ya, jadi custom dia. Setelah itu akan dicobakan di pasien, lalu kita melakukan beberapa progres, yaitu base plate trimming, muscle trimming, dan juga dilakukan pencetakan fisiologis. Artinya ada pencetakan kedua. Kalau yang pertama, dia pencetakannya diagnostik ya, untuk model studi, maka pencetakan kedua adalah pencetakan fisiologis untuk model kerja. Ya, setelah model kerja jadi, maka kita akan membuat landasan dan tanggul gigitan, ya, dibuat di lab, dibuat sendiri, nanti kita kerjakan di praktikum. Lalu setelah itu landasan tentang gigitan akan dicobakan di pasien ya. Kalau praktikum nanti kalian kerjakan di model. Lalu nanti kalau di pasien, maka dia ada uji coba di pasien, landasan tentang gigitannya, ada penghitungan dimensi vertikal, penentuan relasi sentrik, dan pembuatan garis-garis orientasi estetik. Setelah dikerjakan di pasien, maka kita lakukan fiksasi, lalu kita mounting di artikulator ya. Mounting itu artinya adalah pemendaman di artikulator yang non-adjustable. Jadi saya harap kalian sudah menyiapkan artikulator non-adjustable. Lalu lakukan penyusunan gigi ya, dengan gigi nanti diberikan semua oleh kampus. Pembuatan kontur gusi, dan setelah semuanya bagus di ACC, maka melakukan packing akrilik. Saya yakin kalian udah pernah buat packing akrilik ya, di mata kuliah dental material, lalu Prosto 1 juga udah pernah membuat akrilik, jadi sudah pernah packing, mulai dari kuvet, lalu buang lilin, lalu pembuatan akriliknya, lalu sampai ke packing, pemasakan, dan sampai ke poles. Kalau di pasien maka ada fase insersi, ya setelah itu dilakukan kontrol sekali atau dua kali gitu ya sampai pasien merasa nyaman. Nah, keseluruhan proses pembuatan gigi tiruan lengkap ini akan dikerjakan proses lab-nya ya, bukan proses klinisnya di praktikum yang sekarang selama 16 kali pertemuan. Dari 16 kali pertemuan akan ada 2 kali pertemuan untuk ujian, sehingga kurang lebih antara 14 sampai 15 kali pertemuan kalian harus bisa menyelesaikan tugas untuk membuat gigi tiruan lengkap. Oke, apa sih perbedaannya waktu kita membuat model diagnostik untuk gigi tiruan lengkap dengan membuat model diagnostik gigi tiruan sebagian? Maka perbedaan utama itu terdapat di sendok cetaknya, ya. Sendok cetaknya menggunakan sendok cetak yang tidak bersudut, ya. Lalu menggunakan sendok cetak perforated sebagai upaya untuk menambah retensi dengan kita tetap menggunakan bahan hidrokoloid irreversible atau populernya disebut alginat. Seperti biasa, kalau kita membuat pencetakan itu harus sesuai dengan apa yang kita perlukan ya. Jadi kalau gigi tiruan lengkap, karena kita butuh semua kode-kode anatomis
maka semua harus tercetak baik di rahang atas dan di rahang bawah. Nah, untuk praktikum kali ini nanti akan dibekali dengan buku praktikum, dengan panduan buku praktikum. Jadi kalian bisa membaca lebih lengkap nanti ya di buku praktikum yang disediakan. Saya mengambil video ini dari sumbernya dari internet ya, jadi bukan video kami, bukan video saya, tapi saya lihat ini sudah cukup tepat ya, jadi bisa kalian gunakan sebagai panduan untuk nanti mengerjakan di lab gitu ya. Dari sendok cetaknya kita lihat sendok cetaknya tidak bersudut ya, jadi memang beda sama sendok cetak yang kalian gunakan misalnya untuk gigi tiruan bagian lepasan atau untuk ortho ya, itu beda. Jadi sendok cetaknya beda, namun tetap yang perforated ya. Setelah biasa melakukan pengukuran alginat harus sesuai ya, harus sesuai dengan kaidah ya, tidak dimodifikasi karena harus mencoba sesuai dengan teknik yang tepat, mengerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Improvisasi boleh, tapi nanti kalau udah jagoan ya, selama kita masih belajar, mengerti dulu kaidahnya, mengerti dulu sifat bahan, mengerti dulu manipulasi yang mempengaruhi ya, mulai dengan yang basic, yang dasar gitu. Alginat harus biasa ditekan ya, jadi si spatelanya itu harus tekan ke dinding rubber ball ya sampai rata, homogen, lalu rata, semua tercampur. Saya itu seperti biasa dimasukkan ke sendok cetak. Ya ini karena langsung dibuat di model oleh uh, pasiennya, oleh operator ya, jadi persis kayak apa yang kalian dikerjakan nanti di lab. Akan dibagikan model ini, model Eden Tulus ya, baik rang atas dan rang bawah pasang. Di lab kalau nggak salah 8 sampai 10. Jadi nanti satu model itu bisa dipakai 4 anak. Nah, gitu ya, sesuai jumlah kalian kalau nggak salah satu satu kali praktikum untuk kita sekitar 35. Jadi kalau 10 model ya 3 sampai 4 ya. Dia tinggal dicetakkan saja ya. Kalau di pasien akan jauh lebih sulit pasti dibandingkan kalau kalian kerjakan sekarang di praktikum. Maka pergunakanlah kesempatan di praktikum itu untuk betul-betul sesuai ya, latihan sebelum nanti masuk ke profesi. Di sini nggak ada pipi, toh nggak ada lidah, ya tinggal dicetak aja gitu toh. Jadi seperti biasa setelah dilakukan maka langsung dicor ya, cor dengan gips batu ya, dengan gips batu, gips tipe 3. Dirapihkan ya, karena kita mau punya model yang rapi, gitu, disesuaikan. Ini untuk rahang bawah. Ya, perlu diperhatikan nanti setelah membuat model diagnosa, maka kita akan membuat basis segi 7. Ya, pada mata kuliah ini kalian boleh menggunakan basis segi 7. Jadi nggak usah buat sendiri gitu ya. Tinggal dicetakkan ke dalam basis segi 7, lalu disesuaikan sehingga akan lebih mudah, tidak mempersulit kalian gitu ya. Kalian dapat posisi yang bagus, tempat eh, yang kuat gitu ya, dasarnya tuh kuat untuk punya model diagnosa yang baik. Oke, seperti biasa kita bahas sedikit ya, kalau sudah melakukan pencetakan, maka tentu semua area yang kita perlukan untuk pertimbangan, karena model diagnosa itu memang untuk dipelajari, begitu ya. Memang lebih kompleks untuk gigi tiruan lengkap. Kenapa? Karena semua daerah kita perlu tercetak, sampai kelipatan otot,
sampai ke dasar vestibulum gitu ya, sampai ke bagian paling posterior dan bagian paling tinggi, paling uh, dekat dengan otot ya. Kamu bisa lihat ini semua ada di buku praktikum. Mulai dari rang atas, kita perlu mencetaknya batas-batas di samping, di lateral itu mucobucofold, yaitu lipatan batas mukosa bergerak interbular harus ada ya. Frenulum harus tercetak semua dan bagus. Frenulum labial, lalu kedua frenulum bukal harus tercetak. Untuk rang atas, kamu lihat ini harus tercetak sampai ke posterior ya. Jadi line-nya itu tercetak. Kalau di pasien itu kita bilang pasien gitu ya. Jadi terlihat antara batas palatum keras dan batas palatum lunak. Ya, kita akan membuat gigi tiruan sampai ke batas palatum keras. Harus diperluas ya untuk membuat gigi tiruan lengkap. Untuk palatum lunak udah tidak boleh ada landasan lagi ya. Lalu ini harus tercetak semua. Lalu di belakang, di posterior, itu nanti ada daerah tuberositas maksila, dia harus betul-betul tercetak gitu. Ya, jadi nanti dapat banget cengkremnya itu, istilahnya ya, cengkrem itu baik di posterior, lalu seluruh daerah mucobucofold sampai ke anterior, lalu dari kanan ke kiri. Gitu. Demikian juga untuk rang bawah ya, rang bawah juga memang lebih kompleks nanti kalau di dalam mulut pasien karena ada lidah, lalu air ludahnya lebih banyak gitu ya. Semua harus tercetaknya, lihat dari posterior kita punya retromolar pad, lalu frenulum harus tercetak semua, lalu sayap-sayap bukal sampai ke mucobucofold itu harus tercetak semua. Nah, kesulitan biasanya tentu di rahang atas itu adalah bagian posterior rahang atas ya, apalagi kalau pasien itu punya refleks gagging tinggi. Kalau kita membuat gigi tiruan lengkap, kita butuh sangat luas untuk perluasan landasan karena gigi tiruan lengkap itu sangat mengandalkan mukosa sebagai support ya. Jadi harus luas mukosanya. Otomatis kamu harus betul-betul sampai ke posterior ya, baik rang atas rang bawah. Nah, seringkali kalau pada rang atas pasien tuh sering kalau udah kena ke palatum lunak ya, suka gagging gitu ya, suka, dan itu refleks, memang tidak bisa dikontrol oleh pasiennya. Seringkali bisa psikosomatis ya, grogi atau merasa tidak nyaman gitu. Tapi kalau nanti di koas, di profesi waktu kamu kerjakan ke pasien, kamu bisa membuat pasien kamu lebih rileks, lebih tenang, tentu hasil cetakan kamu akan lebih baik ya, karena pasien bisa mengontrol refleks gaggingnya ya. Untuk orang bawah biasanya kesulitannya adalah karena lidah ya. Jadi kalau kamu bisa instruksikan pasien dengan jelas kapan harus mengangkat lidahnya, kapan kamu menekannya gitu ya. Jadi nanti seluruh permukaan anatomisnya tercatat dengan baik. Nah, setelah kamu mendapat semua yang kita perlukan untuk membuat gigi tiruan lengkap dengan perluasan landasan ya, artinya support mukosanya maksimal gitu ya. Mendapat yang baik. Nah, setelah itu hal kedua adalah kita akan membuat custom tray atau sendok cetak pribadi. Ya, kenapa kita harus membuat custom tray? Karena pada pasien yang menggunakan gigi tiruan lengkap, maka dia membutuhkan desain yang berbeda dengan gigi tiruan sebagian lepasan ya. Dia butuh perluasan landasan. Dia butuh support utama yang besar dan luas dari mukosa. Jadi hal pertama yang kamu lakukan adalah kamu menggambar dulu daerah perluasan landasan yang akan kita capai ya. Nah, harus meliputi ini. Di daerah posterior dia harus sampai ke line, lalu sampai ke posterior atas ya, sampai ke tuberositas maksila. Jangan lupa daerah frenulum itu harus dibebaskan ya. Lalu sebenarnya dia harus berada 2 mm, 1 sampai 2 mm di bawah mucobucofold ya. Jadi mucobucofold itu apa, Dok? Mucobucofold adalah batas antara mukosa bergerak dan tidak bergerak ya. Karena kamu mengerjakan nanti di model gips gitu ya, kamu akan memperkirakan saja di mana sih batas mucobucofold dan di mana sih kita akan menaruh ujung dari custom tray atau sendok cetak pribadi atau private trays itu, yaitu 1 sampai 2 mm di bawahnya. Ditandain dulu pakai pensil gitu ya.
batas perluasan landasannya sampai sini, ya. Dan setelah itu kamu tandain lagi pakai pensil kalau akan membuat sendok cetak pribadinya sampai sini, ya. Mereka berbeda karena sendok cetak pribadi harus berada 1-2 mm di bawah muka fold. Jadi dia tidak menyentuh bagian mukosa yang bergerak, ya. Dia harus bebas dari mukosa bergerak, harus membebaskan frenulum juga. Nggak boleh ada yang terjepit gitu ya. Jadi pergerakan frenulum sebagai jaringan lunak dia harus bebas. Nah, sebenarnya bahan-bahan untuk membuat sendok cetak pribadi itu banyak, ya. Biasanya antara selak, ya, selak itu suka dipakai. Jadi selak itu dipanaskan pada suhu tinggi, lalu dia bisa didorong, adaptasi dulu gitu ya, dipijat-pijat sehingga dia bisa adaptasi dengan permukaan model. Nah, pada video ini yang digunakan adalah akrilik yang light cure, di mana dia mengeras dengan dengan penyinaran. Nah, ada lagi akrilik yang dengan soft cure, ya, kurang lebih tekniknya sama. Jadi dia bisa dimanipulasi. Pada saat dimanipulasi baik dengan panas, ya, baik dengan bentuknya yang masih lunak gitu ya. Tinggal diadaptasikan ke permukaan model yang kita punya, lalu kelebihan materialnya kita buang, sehingga nanti polesnya nggak susah ya. Dibuang sampai dengan setinggi desain yang kita mau, menggunakan lekron ya, menggunakan lekron, dirapihkan sebisa mungkin pada waktu kamu membuat desain sendok cetak pribadi, sebelum kita melakukan pengerasan, sebelum sendok cetak pribadi jadi, usahakan dia udah rapi. Jadi kamu nanti nggak banyak harus poles-poles daerah ujung-ujungnya, gitu ya. Karena kalau moles itu kamu nge-grinding lagi, grinding bolak-balik gitu. Itu lumayan nyita waktu. Jadi kalau kamu udah bisa bikin dia halus, nah itu akan sangat mengurangi pekerjaan setelah sudah terjadi pengerasan untuk materialnya ya. Nah, di sini juga kita lakukan tangkai, ya. Tangkainya untuk memudahkan akses, ya, untuk tangan kita bisa menarik nanti di dalam mulut pasien. Perhatikan kalau tangkai itu posisinya betul-betul sebisa mungkin jauh dari pergerakan bibir, ya. Kalau kita bikin lengkungannya terlalu dekat dengan permukaan bibir, nanti terhalang. Padahal kan kita mau menggunakan sendok cetak ini untuk membuat muscle trimming, gitu ya. Muscle trimming, pada waktu muscle trimming dipasang di mulut pasien, buka lagi, pasang lagi. Nah, kalau dia tangkainya terdorong terus sama bibir gitu ya, baik bibir atas bibir bawah, nanti malah prosedur border moldingnya tidak baik gitu ya, malah jadi nggak jadi gitu. Jadi tangkainya harus diperhatikan bahwa dia menjauhi jaringan lunak, menjauhi pipi, menjauhi bibir, sehingga nanti nggak ada masalah pada waktu pembuatan border molding di pasien ya. Border molding itu nanti yang kita masa trimming ya. Video penjelasan itu nanti ada di materi berikutnya. Nanti akan dijelaskan. Nanti di bahan kuliah juga ada. Nah, untuk light cure akrilik dia tinggal dilakukan pengerasan dengan penyinaran ya. Tuh. Dia udah canggih sekarang ya, nggak kayak dulu yang harus bolak-balik pakai air panas gitu. Nggak, sekarang udah ada soft cure akrilik dia seperti ini. Tentu bukan hanya ini ya, kamu pakai selak boleh, mau pakai self cure akrilik boleh. Maaf, ini light cure akrilik ya, yang dengan penyinaran. Nah, kurang lebih seperti itu hasilnya. Sendok cetak nanti akan digunakan di mulut pasien ya, baik rahang atas dan rahang bawah untuk melakukan border molding ya atau muscle trimming. Tapi karena kita di praktikum, maka di praktikum ini kamu hanya perlu membuat satu sendok cetak pribadi yang akan kita gunakan sebagai landasan. Ya, seolah-olah sudah dilakukan muscle trimming, seolah-olah sudah dilakukan border molding gitu ya. Karena kita hanya kerjakan di lab ya kita skip gitu. Padahal sebenarnya nanti di pasien kamu harus buat sendok cetak pribadi rahang atas dan rahang bawah, lalu dua-duanya harus dikerjakan di mulut pasien. Setelah itu dua-duanya itu akan menghasilkan model kerja yang baru. Ya, kita mah pura-puranya ini teh udah jadi model kerja.
Padahal sebenarnya kan model ini model studi ya, tapi karena kamu nggak melakukan prosedur model molding di pasien, karena kita semua di model saja, di model pura-pura gitu ya, jadi seolah-olah kita skip langsung ke proses sudah selesai border molding. Nah, gitu kasarnya ya. Nah, jadi harus dihaluskan, lihat, karena ujung-ujungnya itu nggak boleh kasar ke mukosa pasiennya. Kalau kamu masukin mulut, keluar lagi, masukin mulut, tapi dia kasar, bayangkan bakal seperti apa itunya, apa iritasinya ke mulut pasien. Jadi dia harus halus gitu. Makanya penting kalau tadi waktu awal kita membuat desainnya, merapihkan sebelum dilakukan pengerasan dengan sinar, harus betul-betul dia udah halus, jadi ngurangin banget pekerjaan setelah kita jadi masa private race-nya sudah halus gitu, udah nggak perlu banyak modifikasi. Coba kita patin aja ya. Oke, sudah nih ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi gambar kiri atas ini menunjukkan bahwa ini yang disebut dengan sendok cetak pribadi. Ya, jadi dia udah pakai akrilik, lalu sudah disiapkan hole-nya gitu istilahnya ya. Lalu nanti kita akan lakukan border molding gitu, lalu lakukan pencetakan fisiologis dan akhirnya didapat model kerja. Model kerja ini udah beda sekali dengan model diagnosa gitu ya. Di mana bedanya? Karena dia sudah mengalami pencetakan yang kedua, fisiologis dan mukosa. Ya, saya rasa tidak sulit ya. Saya rasa kalian bisa membuat pekerjaan ini. Nanti kalau di lab ada kesulitan, tentu dosen kamu udah siap buat bantuin ya. Ada saya, lalu nanti tim dosen kita ada Dokter Vita ya, kalau ada Dokter Anissa, Dokter Boni, kita semua siap membantu. Kita pengen kamu paham, kamu mengerti ya. Sebelum nanti kerjakan di pasien ya, harus bisa dulu, harus bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Mungkin nanti sulit ya, pengen nyerah aja rasanya gitu ya, tapi nggak. Kamu pasti bisa, nanti akan diajarkan. Kamu harus kurius ya, jangan hanya melihat apa yang orang lain kerjakan, tapi pahami ilmunya ya. Kalau dari sekarang kamu memahami ilmunya, nanti makin ke sana sedikit-sedikit ya, nggak akan langsung mengerti semua, tapi mengerti sedikit-sedikit, mau mengulang sedikit-sedikit, lama-lama kamu memahami. Sehingga begitu ketemu pasien, kamu udah nggak canggung lagi, kamu udah tahu banyak ilmunya, kamu udah pernah bikin, sekarang tinggal mengaplikasikan di pasien nanti gitu ya. Ya, saya harap kalian memahami sampai sekarang, sampai materi ini. Nanti kita ketemu di lab ya, kita ketemu di praktikum. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan saya bisa dihubungi ya, saya ada di departemen, saya juga bisa dihubungi pada waktu praktikum nanti. Baik, sekian saya akhiri ya. Sampai ketemu lagi dan silakan dipelajari baik dari video ini, baik dari buku penuntun, praktikum.